Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku semuanya yang sudah hadir, sudah nonton. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani dan rizki halal barokah melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk konten pada malam hari ini tentang berita yang viral kemarin ya. Ini kabar buruk lah untuk generasi bangsa kita. Astagfirullahaladzim. Jadi yang kemarin viral itu anak berusia 10 tahun itu sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Apa itu? Perbuatan zina. Nah, itu yang kemarin viral ya. Mungkin di sisi yang lain itu juga masih banyak sekali kan yang sekarang terjadi di era zaman. Kalau orang mengatakan itu Gen Z, generasi zaman. Semakin zaman semakin canggih teknologinya, semakin mempermudah anak-anak kita untuk mengakses internet jika tidak diawasi. Nah, mungkin dari situlah mereka punya imajinasi agar melakukan perbuatan yang seperti ini dan seperti itu. Kalau sudah tahu rasanya enak, ya akan diteruskan gitu. Nah, itu harus sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga ya harus mewaspadai akan hal-hal yang tersebut, dijaga anak-anaknya agar dijaga dan sambil ya harus didoakan agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini bersama Mas Inung kita akan hadirkan gantian ya. Kemarin Pak Eko, sekarang Mas Inung. Jadi untuk mungkin kan kalau film-film semi Jepang itu paling banyak yang ada dominan orang-orang yang punya. Saya kok tahu lah. Ada infonya dari kakek Sugiono. Nah, jadi generasi bangsa itu bisa rusak atas kasus-kasus seperti ini, perbuatan-perbuatan seperti ini. Anak umur 12 tahun, 13 tahun sudah hamil kan ya kasihan. Masa depannya bagaimana kan? Masa dikala masih senang-senangnya seorang anak tumbuh menjadikan yang lebih baik, sudah harus menikah, harus ngomong anak itu kasihan. Jadi ya dijaga anaknya dan didoakan biar dijauhkan oleh Allah dari perbuatan yang tercela. Oke, Mas Inung, monggo. Ini yang kalau masalah perceraian ataupun nikah di usia muda itu sudah bukan hal yang aneh lagi di negara kita. Di Ponorogo itu yang tahun-tahun ini juga banyak, di Ponorogo, di Madiun, di Bojonegoro, Blitar itu juga banyak. Janda-janda juga semakin banyak. Jadi sudah siapa sih Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Nur Jaya Sang minta dibersihkan semua negatif hidup jin fase selan siluman iblis untuk masing-masing tarik keluarkan buang kerajaan Allah bersta efeknya bekasnya serang-serang hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dihadirkan sosok muslim yang mampu dengan kemajuan teknologi dan perbuatan-perbuatan zina di zaman sekarang yang banyak merajalela anak-anak kecil yang sudah bisa ataupun paham dengan perbuatan
Sinan yang dari Allah masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dibuka jika ada penyusup jin pasukan semua bikin hancur Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, untuk mengecek keislamannya biasanya saya harus protek ya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan 3 kali membaca sholawat. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang suaranya jadi keras keras seperti wujud aslinya, semuanya keras. Nah, ini terima kasih sudah hadir. Ini dengan siapa dan dari mana? Saya tumbuh di Gram Zulfikar. Di Gram Zulfikar. Lalu tadi dari mana? Dari pedang yang dibawa beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwono. Nah, ini bagaimana pendapat Anda tentang kaum remaja yang sekarang ini? Mungkin di golongan Anda sudah melihat di dunia manusia banyak sekali anak-anak yang sudah melakukan hal-hal seperti itu, dan ada kaitannya dengan teknologi. Ujung-ujungnya ada di kaum Sodom ini. Coba diceritakan dulu. Ini semuanya tipu daya. Kemajuanmu menyebabkan tingkah yang jauh dari junjungan besar Nabi Agung sudah melenceng baik 1 detik dan memburuk dalam waktu 23 jam. Semua mempengaruhi efek buruk, terutama dari yang dinamakan ponsel. Itu dirancang khusus memang untuk senjata akhir zaman, menggantikan kitab suci. Tidak ada kebaikan dalam ponsel itu. Jika untuk berjuang, cukup untuk berjuang, jangan aneh-aneh. Sekali sentuhan melihat yang kekeliruan akan berdampak ke otak tengah yang tidak bisa hilang. Pengganti kitab suci Al-Quran tidak ada baiknya. Jadi kalau yang Anda sebutkan akan, yang dilihat itu akan ditancapkan dalam pikiran. Energi dan ingatannya sangat sulit dilupakan. Bahkan dengan pedang saya pun tidak akan mampu menghilangkan ingatan yang otak tengah bagian belakang. Berarti kalau ibarat kata seorang anak
melihat perbuatan zina di dalam, ibaratnya dalam sebuah ponsel tadi ya. Di sini ada kelenjar nafsu. Ketika satu kali kelenjar nafsu itu melihat adegan yang seperti itu, maka dia akan langsung membengkak, memberikan ingatan yang tidak bisa dihilangkan. Itu berlaku untuk siapapun. Nah, kalau orang itu dengan melakukan ibadah, apakah bisa meredam ingatan-ingatan itu? Tidak bisa. Berarti sangat pekat tuh. Tidak bisa. Sudah pekat. Di Al-Quran diciptakan khusus, dirancang untuk menjadi senjata akhir zaman. Kamu tidak akan mampu melawan itu. Ya, karena semakin banyak orang yang menggunakan gitu, dan juga kadang film-film adegan-adegan itu secara sembrono nanti di usia anak-anak akan muncul. Apakah sudah terjadi? Sudah terjadi banyak sekali. Kemarin ada yang 10 tahun sudah melakukan hal seperti itu. Malu ketika berhadapan dengan sang Khalik. Tidak ada adegan yang dipertontonkan dengan penyesalan di alam akhirat. Apakah tidak ada yang membuat seperti video jembatan Shirathul Mustaqim? Ya, sepertinya banyak. Tapi untuk kesadaran itu banyak yang belum sadar. Itu tugas kamu, berbanyak lagi. Kamu dapat tugas kecil, menyebarkan akidah yang telah diajarkan beliau. Sudah menyala sedikit benih di hatimu untuk menyebarkan ajarannya. Benihnya segini, Ya, efeknya, dampaknya. benih kebaikannya segini, dan melawan jutaan kilometer. Efeknya yang menyerangnya di sini. Jadi kayak orang-orang yang suka nonton film porno, itu bagaimana bisa sembuh dan tidak kecanduan lagi melihat film-film porno? Saya kurang jelas dengan film seperti itu. Terlihat film porno. Stop. Astagfirullahaladzim. Energimu hancur. Iya, nggak boleh. Saya hanya memperlihatkan sedikit. Harus tahu semua manusia jika melihat film itu. Apa itu dampaknya? Tubuh gaibnya digerogoti. Oh, rohnya. Dihajar mentah-mentah. Oh, dengan sumsum terbuka Sugiono itu yang, nah itu aja. Saya nggak saya perlihatkan yang jelek-jelek, orangnya saja. Gang. Merinding. Tidak ada kemakmuran dalam dunia dan akhiratnya. Hatimu selalu gelisah ketika melihat film itu.
Oh, saya nggak lihat saya. Banyak yang lihat. Oh, banyak yang orang yang melihat itu akan gelisah maksudnya. Terus Pikirannya pendek. maksudnya Kelenjar nafsu sudah membengkak dan membesar. ya, terus Itu mempengaruhi otak dan kecerdasan manusia sebagai makhluk yang sempurna. nah Tidak ada langkah untuk kebijaksanaan. gitu. Nah, setelah ibaratkan seorang melihat itu kan pasti ingin mencoba. Ya, Memang sudah Rasa. dirancang seperti itu. oh, rasa keingintahuannya kan sangat tinggi kan. Oh, ini rasanya gimana? Kok enak terus lanjut. Akhirnya keterusan. Sudah dirancang dari dulu. Dalam perpustakaan langit juga sudah ada catatan seperti itu. Hanya diberitahu satu, untuk meredakan, untuk menghilangkan jika melihat beberapa detik, yaitu dengan meditasi. Oh, berzikir. Gini, Berpikir. jika seorang anak itu setelah melihat kan terus berekspektasi. Setelah itu ingin melakukan. Siapa yang mendorong untuk melakukan itu? Anak tersebut yang didorong oleh pikirannya, yang kelenjar nafsu tadi sudah membengkak menguasai semua pikirannya, dan pikirannya akan memberikan arahan perintah kepada seluruh organ tubuhnya. Seperti itu urutan dan rancangannya. Jadi melakukannya itu seolah-olah tidak sengaja, tapi dikendalikan oleh hawa nafsunya itu tadi. Hawa nafsu sudah menjadi otak, sudah tidak menjadi manusia sempurna, sudah tidak akan menjadi manusia sabar lagi. Berarti dampak dari film itu sangat besar ya untuk jasmani dan rohaninya. Rohaninya sendiri kehancuran, Jasmaninya rohaninya sendiri tidak ada ketentraman, rohaninya sendiri menangis dan bersedih. Jasmaninya, jika saya lihat, sering mengeluh tentang hal apa itu? Semuanya. Contohnya mungkin tidak terima dengan apapun yang diberikan, tidak terima dengan saat ini. berarti kurang bersyukur ya. Lantas apa yang bisa untuk menolak? Semua sosok manusia memiliki pedangnya masing-masing, tinggal menghunusnya saja untuk membunuh nafsu, untuk mencengkeram nafsu tersebut. Nah, itu yang dicari. Caranya gimana kan itu? Hati harus dihidupkan. Cara menghidupkan hatinya bagaimana? Mengingat, menyebut Tuhannya. Berarti hatinya berarti harus selalu zikrullah, zikir Allah terus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terlalu panjang. Syahadat yang tidak diucapkan oleh mulut. Dusta mulut dusta. Tidak ada mulut dalam akhirat nanti.
syahadat yang perlu diucapkan, syahadat yang perlu ditanamkan dalam hati. Berarti syahadat yang perlu ditanamkan di dalam hati dan perilaku. Itu sama dengan menghunus pedangmu yang telah lama. Berarti caranya seperti itu ya. Nah, ini kan Jangan dibawa atau diobati kepada orang yang kurang tepat. Nanti akan salah kaprah. salah kaprahnya gimana? Dia kena penyakit kecil, namun karena diobati untuk saat ini dengan biaya yang mahal ataupun dengan orang-orang yang tertentu akan diberikan penyakit yang lebih besar. Jadi penyakit kecil tersebut seperti melihat film seperti itu akan hilang, tapi efeknya penyakit yang lebih besar akan ada. Apa itu penyakit apa itu? Bagaikan pembunuhan yang sadis. Contohnya? Pikirannya tidak lagi terdoktrin untuk hubungan badan, tapi lebih ke arah pembunuhan, kekejaman. Itu kan sama-sama nafsu, hanya lebih berat saja. Berarti mengalihkan hal tersebut berarti ya. Pengalihan. Pedangmu. Oke. Mungkin ada yang disampaikan lagi? Ada. Apa? Hidupkan hatimu. Hanya itu yang mampu. Karena hubungan dengan Tuhan melewati portal hati lebih mudah terhubung. Latifatul qalbi. Kembalikan kehidupanmu di situ. Oke. Terima kasih atas semua sarannya dan kehadirannya. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa diambil manfaat maupun hikmahnya dan semoga jadikan pelajaran untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sang Hyang Assalamualaikum kepada ke tempat aslinya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dampak teknologi itu sangat besar yang menyebabkan hati dan pikiran semakin gelap. Untuk memulihkan pikiran yang dinamakan piktor, pikiran kotor, ya harus membersihkan hatinya. Bagaimana caranya? Ya dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Selalu menyebut asma Allah di dalam hati. Allah, 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 Allah terus dalam hati. Diingatnya terus. Walaupun apapun aktivitasnya, apapun kondisinya, terus selalu ingat. Diusahakan. Oh, kok gak ingat, diusahakan lagi. Memang berat untuk mengingat. Nah, cukup sekian dari kami. Akhirul salam wa billahi walhidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit ini. 23.